sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang berada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Malam hari ini adalah malam yang ketujuh, kita akan menanti hari ketuangan Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan undang kuasa Roh Kudus hadir malam hari ini di tengah-tengah kita. Karena kita rindukan kita semua dilawati oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, kita akan buka di dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di malam hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar senantiasa berlaku di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, di situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan, bagi kami umat manusia, kami sedang dalam pergumulan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang besar. Engkau sanggup menjaga dan memelihara kami. Engkau sanggup meluputkan kami dari segala wabah dan virus-virus yang berbahaya. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami dengan penuh sukacita iman, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu hadir melawat kami malam hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami yang sudah siap malam hari ini, mari Engkau tolong kami Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sering kali lalai di hadapan Tuhan. Kami mengaku kami banyak kekurangan dan kesalahan di hadapan Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, mari Engkau tolong kami. Ampuni segala kekurangan dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami malam ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kalau masih ada kuasa lain di luar Tuhan yang mengganggu kami malam ini, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kuasa Roh Kudus yang akan menguasai kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Tuhan, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam puji-pujian yang girang-girang. Dan malam hari ini kita siapkan kehidupan kita, kita mau bersuka cita bersama dengan Roh Kudus. Kita yakin dan percaya Dia ada di tempat ini. Allah Roh Kudus ada di tempat ini dan juga ada di rumah masing-masing di mana Bapak Ibu sedang beribadah. Puji Tuhan, kita masuk dalam puji-pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bersuka
bersyukur malam hari ini karena kesempatan yang indah. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kita boleh ada di Ka'bah Tuhan. Kita boleh menarik hadirat Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya yakin dan percaya Roh Kudus hadir bersama dengan kita malam hari ini. Kita akan segera masuk di dalam penyembahan. Kita katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya. Haleluya.
sekali lagi Roh Kudus yang manis, dan kita akan menyambut firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Tuhan, saudara-saudara, selamat malam. Kita akan merenungkan kebenaran firman Allah pada malam hari ini, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami siapkan hati kami untuk diisi oleh taburan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi kami sebagai hamba-Mu yang akan berbicara malam hari ini. Dan urapi setiap telinga-telinga yang mendengarkan dan bahkan melihat tayangan ini. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua, jemaat-jemaat yang ada. Biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Gangguan kuasa kegelapan Kau halaukan di dalam nama Yesus. Biar kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan baca di dalam Alkitab kita di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Allah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus menuliskan akan kebenaran firman Allah ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengungkapkan bahwa ada selubung yang menutupi akan bangsa Yahudi ketika mereka menyelidiki akan kebenaran firman Allah, perjanjian lama yang dituliskan oleh nabi-nabi sebelum itu. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengungkapkan selubung itu akan menutupi pikiran mereka, akan membukukan pikiran mereka dan mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran firman Allah. Hal itu bagaikan selubung yang menutupi wajah Musa. Musa ketika turun dari Gunung Sinai, dia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Wajahnya terselubung dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, selubung itu membuat bangsa Israel tidak bisa memahami maksud dan kehendak dari Allah. Coba kita baca di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 14 dan ayat 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul,
Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Paulus melihat mereka tidak dapat memahami anugerah dari Tuhan, anugerah yang membuat mereka selamat. Sebab itu di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi saudara-saudara, ternyata selubung yang menutupi kehidupan mereka, selubung yang menutupi mata rohani mereka, yang membekukan pikiran mereka itu hanya bisa diambil, disingkapkan hanya ketika hati mereka berbalik kepada Kristus. Hanya ketika mereka menerima kemuliaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat mereka menerima Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan selubung dari hati mereka, sehingga penglihatan rohaninya tidak lagi terhalang. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat itu ketika orang akan memahami anugerah Allah, maka disitulah ada kemerdekaan. Seperti yang tertuang di dalam ayat 17, dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kemerdekaan dari dosa, dari maut. Karena ketika kita terbuka selubung kita dapat memahami betapa dalamnya kasih Kristus yang sudah menolong saya dan saudara, yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, membebaskan kita dari kuasa dosa, dan kita mampu dimerdekakan untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bahkan bukan hanya wajah yang terpancar dari kemuliaan Kristus, karakter kita juga diubahkan. Saudara-saudara, karakter kita memancarkan kemuliaan Kristus. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Keserupaan dengan Tuhan, seperti yang kita baca di dalam ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Hari lepas hari, ketika orang dimerdekakan dan menerima kemuliaan Allah, setiap hari mereka diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran dari Kristus, serupa dengan gambar Kristus. Ketika kita masih di dalam dosa, gambar itu rusak oleh dosa, saudara-saudara. Gambar itu dirusakkan oleh dosa dan membuat gambar kita tidak serupa dengan Allah, penuh dengan coretan kuasa dosa, penuh dengan coretan-coretan hal-hal yang tidak berkenan, sehingga gambar itu tidak lagi dipandang indah. Tetapi ketika kita diubahkan oleh Tuhan, kita menjadi semakin hari serupa dengan Kristus, karakter kita semakin dibaharui, maka gambar itu semakin hari semakin jelas seperti serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, kita harus terus mengerjakan keselamatan yang Dia berikan dalam hidup saya dan saudara, sebagai respon atas karya Allah yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Makin maju di dalam Kristus, makin dekat dengan Kristus, makin serupa dengan Kristus. Dan saudara-saudara perlu ketahui bahwa ada dua hal yang membuat kita tergantung kepada Kristus. Pertama, kita harus bergantung kepada Roh Kudus, dan kedua, kita harus menaklukkan diri kepada proses pemurniannya. Ketika kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus yang akan menuntun saya dan saudara kepada seluruh kebenaran. Dan penaklukan diri kita kepada proses yang Dia inginkan, pemurnian kehidupan kita,
maka semakin hari kita akan dijadikan serupa dengan Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Ayub, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya percaya ketika kita semakin hari serupa dengan Kristus, karakter kita terus diubahkan dan kita terus mengerjakan kebenaran firman Allah. Disitulah kita menaklukkan diri kepada proses yang diinginkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya Kristus yang adalah gambaran dan serupa yang dimana Kristus inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara adalah menjadi segambar dan seteladan dengannya. Kita hari selepas hari akan lebih masuk lagi di dalam prosesnya Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menuntun saya dan saudara. Roh Kudus memberkati kita. Roh Kudus menolong saya dan saudara. Hari lepas hari kehidupan kita terus dibaharui. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Allah malam hari ini. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh diingatkan kembali oleh Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus menyingkapkan selubung yang ada di dalam kehidupan kami, baik mata rohani kami maupun pikiran-pikiran kami yang ditutupi oleh hal-hal duniawi. Kami membuka hati kami Tuhan untuk ditempati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ketika Dia ada di dalam kehidupan kami, Dia akan membuka seluruh selubung yang menutup kehidupan kami sehingga kemuliaan Allah tertutup. Tetapi ketika Engkau ada di dalam hidup kami, maka kemuliaan-Mu akan bersinar dengan terangnya di dalam kehidupan kami. Karakter kami terus diubahkan dan kami semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Diberkatilah pemirsa yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biar mereka juga diurapi oleh Engkau. Hari lepas hari mereka terus mengerjakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga mereka lebih hari juga lebih diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami, biar Roh Kudus yang terus mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada waktu-waktu yang lalu Engkau ampuni kami Tuhan, dan jadikan kami manusia-manusia baru yang hari lepas hari menjadi serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik bagi kami. Mengucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.